Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo. Dan saat ini Anda menyaksikan Tribun Podcast. Dan di saat ini kita akan membahas tentang tema perkembangan aset digital kripto berizin Bapepti. Nah, sebenarnya apa sih itu kripto? Mungkin Tribuners masih kurang paham, atau ada yang sudah paham tapi mau cari tahu lagi, mau menggali soal kripto ini atau seperti apa. Kita sudah mengundang narasumber yang tentunya lebih paham ya tentang kripto. Nah, untuk itu saat ini saya langsung perkenalkan saja narasumber kita, yaitu yang pertama Michael Tanureja selaku CEO PT Maju Untuk Negeri, dan Febriansyah selaku CMO PT Maju Untuk Negeri. Halo Kak, Halo. apa Hai, kabar? salam kenal. Selamat pagi. Nice to be here. Oke, ini pertama kali ke Tribun? Pertama kali. Pertama kali. Oke, jadi Kak Michael sama Febrian ini perwakilan dari utusan atau dari pusat ya, perwakilan pusat. Saya mengutus diri sendiri. Utusan dari langit. Saya langsung dari pusat langsung ke Manado ini. Yes. Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Sebenarnya agenda ke Manado ini dalam rangka apa nih sih Kak? Kita ingin sosialisasikan lah project kita ini, software kita ini ke teman-teman di Manado, karena menurut saya software ini akan sangat berguna buat teman-teman di Manado. Actually untuk semua orang ya yang ingin kelola uangnya dengan baik sebenarnya. Oke, nah sebelum kita lebih jauh ke dari PT Maju Untuk Negeri ini, kita mungkin akan cari tahu dulu soal aset digital kripto nih Kak. Boleh. Nah, mungkin ada banyak yang belum paham Banyak. soal aset digital Sangat. kripto ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya secara umum itu aset digital kripto itu sebenarnya apa? Mungkin dari Oke. Jadi sebenarnya banyak orang nih salah paham tentang yang namanya kripto. Karena saya yakin kalau kita tanya 10 orang, 8 dari 10 itu kalau dengar kata kripto selalu identik dengan hal yang tidak baik. Banyak orang rugi, bener ya. Orang itu banyak yang bangkrut gara-gara kripto, padahal karena mereka investasi di satu aset yang sebenarnya sangat bagus dengan cara yang salah. dengan cara yang sama. Dengan serakah, pengen cepet kaya. Padahal namanya investasi kan nggak ada yang namanya istilah cepet kaya kan. Kayak Gitu. Main dimanapun, instrumen apapun juga pasti kalau dengan Ada untung metode yang rugi. salah pasti juga bangkrut gitu ya. Nah, Bitcoin sendiri itu, kripto sendiri sebenarnya kalau di Indonesia diperlakukan sebagai sebuah aset komoditas. aset dulu. komoditas. Jadi layaknya seperti emas, perak gitu ya, atau mungkin komoditas lain tuh ada batu bara dan lain-lain. Jadi aset yang harganya naik turun ditentukan oleh supply demand aja. Apakah Fluktuatif ya. Dan menariknya kenapa kripto itu menarik? Sekarang kan kripto dipimpin oleh Bitcoin ya. Iya. Blue chip nomor satunya lah. Nah, ini supply-nya itu sangat terbatas, cuma ada 21 juta. 21 juta. Nggak bisa lebih. Dan Oke. sekarang demand-nya dari seluruh dunia itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau menurut saya kalau ditanya orang kripto ini apa, kita perlakukan aja seperti emas, layaknya emas digital. Ya. Oke. Nah, kalau dari perkembangannya saat ini kan, kalau saya sih sebenarnya dengar kripto itu pas rame-ramenya waktu pandemi kemarin. Betul. Lagi harga naik ya. Harganya naik. Nah, kalau saat ini itu perkembangannya sebenarnya seperti apa sih? Masih fine-fine aja atau sedang seperti apa sekarang ini? Nah, kalau boleh saya tambahkan. Iya. Boleh, silakan. Jadi Maureen, jadi kalau bicara kripto itu sama kayak kalau Maureen pernah di banking industri, kebetulan kami juga pernah. Kalau bicara tentang siklus perekonomian dunia itu kan Dunia. almost 10 years ya sekali, Iya. 10 tahun sekali ya. 10 tahun sekali. 98, 2008, Citibank, Lehman Brothers. Nah, kalau bicara tentang kripto itu fasenya itu tiap 4 tahun sekali. Tiap 4 tahun sekali. Tiap tahun sekali. Memang paling heboh waktu itu 2021 waktu pandemik. Ya, itu Pandemic. adalah 1 tahun pasca prosesnya terjadi yang namanya Bitcoin halving. Halving itu terjadi 4 tahun sekali. Terjadi kelangkaan Oke. dari Kelangkaan. supply Bitcoin itu sendiri. Nah, Jadi jadi tiap kita 4 percaya tahun ya? tiap 4 tahun. Berarti kalau 2020 kemarin sudah terjadi, berarti the next halving event kita ada di 2024. That's why kita ini sebenarnya golden moment-nya 2023. Golden Saat momennya ini, ya, karena betul. memang tiap 4 tahun ya. Betul. Tiap 4 tahun dia ada halving. Jadi 2020 bukan halving pertama ya. Sebenarnya. Dari 2012 di halving. Lalu ada pola menarik soalnya di kripto kan. Habis halving, dia setelah itu kurang lebih more or less tahun kemudian harganya naik. Naik lagi. 2016 dia halving, 2017 dia naik. Habis naik pasti turun. Ya.
Tapi halving berikutnya 2020, 2021 dia naik lagi ke titik yang lebih tinggi. Nah, kalau kamu nanya Maureen tadi sekarang gimana, masih aman-aman Iya. saja kan? Iya nggak? Iya. Kalau kita lihat dari sisi price actionnya, kemarin itu 2021 pas kamu lagi denger-dengar karena hype itu lagi menuju 1 miliar satu Bitcoin. Almost, Satu Bitcoin hampir. hampir Satu Bitcoin 1 miliar rupiah. Waduh. 69.000 US dollar. Nah, per detik ini kurang lebih sekitar 29-30 ribu lah ya. Saya lupa exact price-nya berapa. Berarti sekitar 450 juta gitu. So kalau orang lihat dari price-nya aja mungkin orang lihat ih berbahaya ya, udah turun lebih dari 50% kan. Tapi kalau kita lihat dari trennya 2024 halving dan kalau kita lihat polanya 2025 dia terbang lagi, berarti ini harga diskon. Ya. Harga diskon. Gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ini kripto ini sudah sejak kapan di kalangan yang mungkin kalau kalangan tertentu sudah lama digunakan atau menjadikan aset ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri sejak kapan? Di Indonesia tuh sebenarnya orang udah tahu Bitcoin dari 2012 udah beberapa tahu lah. Cuma memang literasi kripto di tahun-tahun itu tuh sangat minim sekali ya. Kita juga nggak tahu dulu sebenarnya apa. Sosmed juga belum jadi seperti sekarang. Informasi belum meluas seperti sekarang. Rasanya kalau di Indonesia mulai 2018 ya, 2018 2019 itu mulai di pemerintah sudah mulai menggaungkan lah, especially 2 tahun terakhir ya. Especially 2 tahun terakhir. Sebenarnya kalau dari anak muda sendiri yang terlibat langsung untuk invest jadi di aset kripto ini, menurut kakak-kakak lebih banyak atau? Banyak sekarang dibanding Banyak, compare ya? to secara data memang sekarang total pengguna aset kripto itu atau memiliki account itu kurang lebih 17,4 juta 17,4 juta di Indonesia. Jadi compare to stocks atau saham aja sebenarnya sudah lebih besar. Sudah lebih besar ya. Ini. Ya memang lebih banyak memang kaum milenial anak muda. That's why pemerintah pun turun tangan kemarin buat acara bulan literasi kripto kan di Februari kemarin 2023 itu Bulan masif literasi. dan diterima dengan baik. Karena mau nggak mau literasi harus berimbang dengan tren. Kalau tren doang dunia lagi mengikuti, Indonesia tidak mengikuti, rugi nih. Iya. Karena waktu itu kita masih ingat 2000 kayak bicara tentang pasar saham sendiri. 2008 di Malaysia, negara jiran, di sana supir taksi aja sudah mengerti mutual fund atau reksadana. Indonesia reksadana. 2008 masih kita susah sekali ngomong sama orang. Ini benar kan dah, ini benar beli apa ini kan gitu. Iya. Nah, kabar baiknya kripto di Indonesia sekarang kayaknya satu tahap lebih baik daripada negara-negara jiran kita di Asia sudah. Itu hal baik. Makanya pemerintah pun kita lihat tidak ketinggalan ya untuk terus memberikan literasi. Dan harapannya kita ikut berpartisipasi juga. Karena mungkin 2008 bedanya adalah informasi itu nyebarnya nggak secepat sekarang, Iya. kan? Iya, Sosmed nggak betul. kayak sekarang. Jadi sekarang ini kan udah era informasi, rasanya orang dimanapun bisa dapat informasi yang sama di detik yang sama. Let's say dengan orang Singapura, dengan orang Amerika, dengan orang Eropa. Jadi tergantung kita aja mau belajar hal baru atau enggak. Ya. Oke, betul. Nah, Kak, kalau misalkan kan setiap investasi ada resikonya nih. Nah, kalau dari kripto ini sebenarnya risikonya seperti apa? Dan kemudian kalau misalkan kan orang mau mitigasi risiko atau jauh dari risiko itu seperti apa sih? Kalau mau disarankan, boleh disarankan. Oke, Seperti kalau risiko di dunia kripto, memang pasti yang namanya hukum ekonomi itu pasti selalu ada lah. High risk, high return. Nah, itu Iya, udah betul. kita nggak bisa lawan lah ya. Udah hukum alam kan. Iya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita mitigasi resikonya. Yang pertama contohnya adalah kita beli kriptonya di mana. Ya nggak, itu dulu nomor satu. Let's say kayak kita taruh duit aja, logika yang sama kan berlaku. Kita mau taruh duit pasti di bank yang besar. Iya. Karena pasti lebih aman. Yang terpercaya. Nah, terpercaya dan besar. Karena perusahaan yang besar logikanya lebih sulit untuk tutup kan gitu. Iya. Sama juga logikanya berarti kita kalau mau beli kripto pastikan kita masuk ke exchanger pasarnya yang besar. Nah, bisa dicek nanti kan di Google ya, di Indonesia tuh yang besar ada Indodax, ada toko kripto. Lalu resiko kedua adalah ini, kita pilihnya koin apa? Karena kripto itu kan Ada banyak ya. dunianya, kayak saham. Saham Oke. itu kan ada BBCA, ada BBRI gitu ya.
Bukan promosi tapi ya. Bukan promosi, Iya. ini cuma kasih tahu aja. Blue chip Iya, kan gitu. blue chip. Ada saham yang bagus, tapi ada juga saham yang membahayakan kan. Mm-mm. Kita kadang-kadang kenal dengan yang namanya saham gorengan ya. Jadi even nggak di kripto pun, di saham pun, masuk ke saham gorengan juga berbahaya. Sama di Sama kripto aja. pun ada Turun nggak blue kunjung chipnya. naik gitu ibaratnya. Ah. Sekali turun nggak pernah naik lagi. Kalau udah ke bawah bumi, stay di bawah bumi gitu. Nggak terbang lagi ke langit kan. Jadi sebenarnya sama aja ya. Sama. kayak Sama. resiko. Cuma resikonya memang even blue chipnya pun di kripto itu fluktuasinya lebih tinggi lah dibanding blue chip di saham. Saham. Ya. But the good news is 4 tahun sekali dia ada cycle Oke. gitu. Jadi kita sebenarnya kalau pegang blue chipnya nggak perlu terlalu worry. Tapi kalau mental tadi yang saya bilang di awal, Mm-mm. kalau orang Belajar. masuk kripto mentalitasnya pengen cepet kaya, saya pengen dapat satu koin yang sebulan duit saya jadi 10 kali lipat. Ya bisa masuk, tapi harus siap juga tiba-tiba koinnya nggak ada. Iya, Itu bisa terjadi. itu risiko. Itu kenapa makanya kita keliling. Oke. Kita pengen sharing ke orang-orang, kripto ini bagus, tapi harus tahu cara mainnya dengan Cara benar. mainnya bagaimana. Jangan Jadi itu serakah. ya peran dari PT Maju untuk negeri ini. Yes, betul banget. Nah, jadi sebenarnya visi misinya dari PT MUN ya, Nah, singkatannya Moon, kita Moon. aja Moon. Oke, oh Moon. MUN, keren juga ya. Moon. Oke. Itu sebenarnya apa, Kak? Jadi tadi sudah keliling Indonesia ya? Mm-mm. Sebenarnya visi saya pengen PT Moon ini jadi salah satu, bukan jadi salah satu ya, jadi perusahaan software trading kripto terbaik lah di dunia. Oke. Karena sekarang ini kita lihat demand-nya tinggi, dan sekarang ini nggak banyak software yang membantu masyarakat untuk memudahkan mereka bertransaksi. Karena kan walaupun kita tahu tuh barang bagus, tapi kalau kita nggak tahu cara belinya, kita nggak tahu cara Timingnya. analisanya, sehingga banyak orang kan coba-coba belinya. Iya. Kayaknya lagi bagus nih, Mm-mm. berdasarkan apa? Feeling aja. Feeling. Nah ini pakai feeling yang berbahaya, ya kan? Pas nggak untung malah Ah. nggak bagus nih kripto. Iya, pas untung dibilang kayaknya gue jago nih gitu kan. Tapi pas buntung bilangnya industrinya berbahaya. Iya. That's why software ini saya mau buat bagaimana jadi software yang terbaik lah di Indonesia, di dunia, dan bantu masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan baik. Lewat aset kelas baru ini, jangan sampai kita ketinggalan tren. Yes. Oke. Jadi ini aplikasi ya, berbasis digital teknologi untuk PT Moon ini, Sekarang kita berbasis web. 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 Mm-mm. Terus saya dengar kan ada yang namanya Moonbot. Nah, itu apa tuh, Kak? Moonbot, Moonbot itu brandnya kita, brand. brand dari PT Maju untuk Negeri. Oke. Gitu. Jadi kayak gua tadi sharing dikit, kayak PT Karya Anak Bangsa brandnya Gojek. Oke. Gitu. Jadi dari PT Moon ini atau Moonbot ini adalah kayak commodity trading advisor begitu. Betul. Jadi bahasa gaulnya itu AI. EA, Expert I- Advisor, Expert advisor. atau lebih gampang dikenal robot trading lah ya. Hmm. Gitu. Jadi kan mungkin masih banyak mungkin yang masih skeptis ya Pasti. dengan kripto ini. Hmm. Nah, kalau dari Moon sendiri untuk meyakinkan calon nasabah atau apa sih biasanya istilahnya itu seperti apa sih, Kak? Jadi mungkin saya berangkat dari skeptis. Tentunya ketika PT Moon Pak Mike inisiasi untuk garap softwarenya, kemudian audiensi ke teman-teman regulator juga, tentunya ada satu hal yang menjadi pondasi penting untuk PT Moon sendiri, yaitu tentang skemanya. Bahwa hari ini skeptis di luar sana terjadi, memang tidak bisa kita hindari. 2022 terjadi banyak sekali investasi bodong yang cukup menampar masyarakat. Banyak. Keluarga kerabat terdekat kami pun salah satu korban-korbannya juga banyak sekali. Saya yakin di Manado juga tidak luput dari itu. Nah, jadi satu-satunya cara untuk menghindari semua itu adalah membuat masyarakat makin pintar. Itu yang pertama dulu. Kedua, orang bisa tertipu karena kenapa? Karena uang pasti dipegang sama perusahaan itu. Contohnya, tidak usah jauh-jauh. Saya pinjam duit sama Maureen. Saya ada kesusahan nih, Maureen, izin pinjam 5 juta dulu. Sebenarnya resiko sudah siap-siap ditanggung Maureen, karena ketika saya tidak mampu bayar, maka Maureen bisa ngapain juga, paling ngemis-ngemis doang. Karena uang tidak di tempat yang netral, Netral. ada di saya. Sama seperti halnya investasi-investasi bodong yang kemarin terjadi.
uang-uang yang nasabah-nasabah itu titipkan rata-rata juga dititipkan di tempat yang masih ada korelasi dengan mereka, entah itu mereka punya atau memang kawan mereka punya. Iya, Nah, betul. itu sering terjadi di industri tanda kutip dalam investasi mungkin pasar uang, yaitu forex mungkin yang lalu. Nah, hari ini di pasar bursa kripto di Indonesia sendiri hal-hal kabur seperti itu minim bisa terjadi karena exchanger-nya bukan punya kita. Oke. Semua orang silakan buka sendiri wallet masing-masing di mungkin Indodax, toko kripto, dan banyak sekali merek-merek lain yang memang sudah diawasi oleh Bapepti. Jadi itu tidak ada urusan dengan PT kita. Itu exchanger yang resmi diawasi. Nah, bagaimana perusahaan PT Maju Untuk Negeri fokus dengan IE-nya. IE-nya yang hanya diizinkan untuk membantu menganalisa eksekusi jual dan beli agar masyarakat bisa turut terlibat mendapatkan keuntungan dari aset digital kripto begitu. Oke. Nah, kalau dari perizinannya sendiri, ini kan tadi sesuai temanya Bapepti ya. Nah, itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Jadi memang sejak lanjutin yang tadi ya, gara-gara kasus penipuan itu, Iya. dan mereka bilang yang namanya robot trading kan, sebenarnya. Nggak tahu ya, di Manado juga banyak pasti. Banyak pasti. Nah, orang itu sekarang jadinya kalau dengar robot trading kan rasanya ada identik dengan penipuan kan. Iya. Nah, ini yang aku pengen keliling gitu loh. Karena logikanya zaman kan sekarang makin canggih. Bener nggak? Semua udah serba terotomasi. Dunia semuanya bukannya makin manusia tapi makin robot kan. Makin robot. So masa sih trading tetap manual, investasi makin manual, pasti kan pakai robot juga. Nah, ini yang kita harus lihat secara objektif. Robot itu cuma alat, yang nipu tuh orangnya. Ya, betul. Bener nggak? Itu Betul. dulu. Robotnya itu berguna loh sebenarnya kalau kita gunakan dengan benar gitu. Nah, kalau soal bicara regulasi, jadi setelah robot-robot scam kemarin, Bapepti itu di bawah Kementerian Perdagangan, karena Bapepti ini kan yang mengawasi komoditas di Indonesia kan, badan pengawas. Nah, itu dia keluarin regulasi. Robot yang bagus tuh seperti apa, yang boleh tuh seperti apa, fitur-fiturnya yang diizinkan seperti apa, dan lain-lain. Dan melalui proses yang cukup panjang, akhirnya PT Maju Untuk Negeri ini kita udah dapat izinnya untuk jadi namanya penasihat berjangka. Oke. Gitu loh. Itu Itu bulan tadi ya. Mei kemarin. Bulan Mei kemarin. Jadi sebenarnya Moon ini perusahaan pertama atau sudah ada sebelumnya? Perusahaan pertama. Dan sepengetahuan saya per kita podcast ini satu-satunya sekarang. Satu-satunya di Indonesia. Ya. Jadi karena kita serius banget kok. Maksudnya saya bangun bisnis ini tuh serius untuk kita bangun jangka panjang. Artinya perlu pondasi dulu kan. Iya. Pondasinya adalah yang mengikuti regulasi pemerintah, itu dulu nomor satu. Betul. Gitu. Oke. Nah, ini kan berbasis digital nih. Nah, kalau di orang-orang yang terlibat di dalamnya sebenarnya kalangan dari mana? Ada dari, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit, Kak Michael sama Kak Febri dari orang perbankan. Pernah dulu. Pernah diperbankan. Pernah di perbankan. Sama nih ya, orangnya juga ya. Iya, pernah sebenarnya. Ini orang bang lagi reuni. Jadi mungkin dari Tribuners atau dari orang-orang yang mau coba untuk join atau mau coba aplikasi atau menggunakannya itu, mau tahu ini orang-orangnya dari mana sebenarnya nih Kak? Dari mana? Maksudnya dari Jakarta, background dari apa? Surabaya. Bukan, maksudnya backgroundnya. Oh, orang yang pakai software kita itu backgroundnya dari mana gitu maksudnya? Dari mana? Kebanyakan. Justru hari ini kita percaya bahwa dengan potensi aset digital kripto yang punya masa depan, dan kalau bicara tentang mungkin usia sekarang, relasi kita yang usia 40-an, 50-an, bahkan anak muda aja banyak yang masih malas untuk belajar apa itu kripto kan. Kalau semuanya harus diajarin cara trading kripto dengan benar manual seperti apa, saya yakin pasti takes time. That's why itu PT Moon hadir sebenarnya. Jadi kalau dibilang profilnya nanti untuk orang yang menggunakan software ini siapa saja, sebenarnya everybody. Semua. Yang mungkin tidak mau ketinggalan. Saya mengerti, oke, pemerintah sudah mensahkan kripto di Indonesia sebagai aset, ya kan. Saya tidak mau ketinggalan, tapi saya bingung caranya bagaimana eksekusi buy and sell dengan aman, dengan nyaman. Mungkin kami bisa hadir di situ di tengah-tengah mereka. Jadi menjawab kebingungan. Iya.
Soalnya Orang yang bilang, Pak, kalau saya tanpa software saya sudah pandai, saya sudah mengerti, saya manual eksekusi, boleh? Tentunya boleh jawabannya. Go ahead. Itu yang mungkin dari dulu kita sudah pernah lakukan juga, mungkin teman-teman di Manado juga banyak lakukan. Tapi rata-rata ketika harga naik itu mungkin tidak tahu kapan jualnya. Ketika turun cepat-cepat dijual, terus ngapain investasi, giliran rugi baru dipotong. Giliran Iya, untung nggak betul, lepas-lepas. betul. Kadang-kadang Iya, emosi human punya emosional ya. Psikologinya pasti diuji di situ, sedangkan mungkin software tidak punya emosi. Dia patuh dengan algoritma yang ada. Kurang lebih seperti itulah. Jadi for everyone. karena nggak visible lah. Orang itu semuanya bisa trading sendiri. Bukan sesuatu yang possible menurut saya. Mostly karena pada kenyataannya orang Indonesia itu sulit sekali, bukan cuma orang Indonesia, actually semua manusia. Sulit sekali untuk coba belajar sesuatu yang baru. Apalagi udah lihat ribet, mereka udah mental block duluan. Ya, exactly. Kan maunya gampang aja. Gitu. That's why kita bikin softwarenya. Nah, kalau untuk softwarenya sendiri ini sebenarnya sudah bisa dipakai atau sementara dalam proses pengembangan atau seperti apa? Sudah bisa digunakan sekarang. Sudah bisa digunakan. Tinggal nanti daftar aja ke PT Moon-nya. Itu nanti udah bisa langsung coba belajar. Bagaimana pakainya, nanti ada yang ngajarin. Oh ya, betul. Jadi nggak bakal tersesat kok. Nggak bakal tersesat ya. Ya mungkin terakhir juga sebenarnya kalau mau dilihat dari perkembangannya saat ini, kedepannya, proyeksi kedepannya akan seperti apa dari aset digital kripto ini, dan juga kedepannya PT Moon akan seperti apa? Oke, kalau tentang kriptonya sendiri menurut saya, kita kan kayak kita dulu di bank lah, kita lihat satu nasabah, gimana kita prediksi masa depan adalah kita analisa masa lalu. Betul nggak? Karena kan kita nggak dukun, kita nggak bisa pastiin masa depan kan. Nah, kalau kita lihat patternnya dari 2012 itu pemerintah semuanya nolak. Banyak yang ban, bilang kripto ilegal dan lain-lain. Kalau cari di berita banyak lah. Tapi makin tahun ke tahun itu adopsi penerimaan kripto itu nggak tertahankan, karena memang teknologinya sendiri sebenarnya sangat canggih, memudahkan kita untuk transaksi satu dunia sebenarnya. Let's say kayak sekarang kalau mau tahu ya, kita kalau mau kirim duit misalnya 10 miliar dari Jakarta ke Sydney, gimana caranya? Repot nggak? Repot banget, papernya banyak banget, underlying-nya banyak dan lain-lain gitu loh. Prosesnya memakan waktu, energi, tenaga. Kalau pakai kripto lebih cepat, nggak nyampe 1 menit, within seconds. Jadi itu memudahkan bagaimana semua negara itu globalisasinya lebih jadi gitu. Dan penerimaannya akhirnya makin tahun makin lama makin banyak, semua negara mendukung malah gitu kan. Pemerintah Indonesia udah bikin bursa kripto, ada bulan literasi kripto, di Amerika, Korea, Jepang, terus habis itu Hong Kong, di Eropa, semuanya jadinya udah makin banyak udah nggak tertahankan. So kalau kita lihat 5-10 tahun ke depan, bisa jadi ini golden momentnya industri kripto loh. Karena masa adopsi awal-awal. Dan artinya kalau kita mulai dari sekarang, kita bisa ikutan ombak besar ini. Nah makanya potensi Moonbot pun inline kan sama kriptonya. Karena kalau ditanya banyak orang salah paham. Lebih nanya ini resikonya, Moonbotnya resikonya apa? Moonbot tuh nggak ada resiko. Karena kita nggak himpun dana. So resikonya itu lebih ke arah apakah industri kriptonya ini punya potensi. As long potensinya ini bagus, Moonbot ini nebeng aja. Tahu ya, kayak ikan hiu, ada ikan yang ngikut. So kalau ikan hiunya jalan terus, kita ngikut pasti. Nah itu yang kita mau ajak teman-teman nih, ngikutin ombak besar ini, jangan sampai ketinggalan. Especially ombak pertama ya 2025 ini, 2024-2025. Nah sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang. Nggak berasa ya? Bersama para Tribuners. Iya, mungkin ada closing statement atau mungkin kontak yang bisa dihubungi kalau misalkan. Ada di sini ya. Oke, silakan closing statementnya. Oke, thank you banget ya dari teman-teman Tribun dan para Tribuners yang udah nonton live podcast kita. Hopefully podcast ini bisa buka wawasannya para Tribuners dan teman-teman semua untuk
jangan takut memulai masuk ke satu industri yang baru gitu, karena jangan sampai kita itu cuma ikut-ikutan ketika udah booming di belakang. Of course tetap bisa profit, but Lebih profitnya akan jauh berbeda dengan orang yang berani ambil peluangnya di awal. Betul. Jadi pastikan dan ingat, kalau kita nggak kelola keuangan kita dengan baik, maka tiap tahun nilai uang kita pasti berkurang karena kegesek sama inflasi. Kan? Kalau duit di tabungan saja. Jadi pastikan kalau kita mau menuju kekayaan itu, kita harus bisa berinvestasi dengan benar. Dan hopefully lewat komunitas Moonbot ini, kita bisa bareng-bareng mengelola keuangan dengan baik, dengan benar, menjaga resikonya, karena kita pasti selalu sharing kok resikonya apa. Jadi yuk bareng-bareng kita bangun, kita kelola keuangan kita dengan baik, makin sukses, makin kaya. Semoga Tribuners semuanya makin sukses lah pokoknya. Makin makmur. Oke, terima kasih Kak sudah datang ke Tribun Manado. Thank you. Sukses untuk PT Moonbotnya. Amin. Dan semoga dari bincang-bincang kita di hari ini kita semakin tahu, semakin paham, dan tentunya kita bisa langsung menggunakan ya, bisa tahu untuk bisa investasi di aset digital kripto nanti ke depannya, karena memang ini ke depannya sangat bagus ya Kak. Sangat bagus sekali. Nah, untuk itu saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.